dalam pendidikan literasi ini? Tentu saja ada hambatannya kan, atau tantangannya. Nah, terdapat beberapa tantangan dalam pendidikan literasi ini. Yang pertama yaitu kurangnya akses pendidikan. Nah, dimaksud di sini adalah akses pendidikan yang di sini tuh seperti daerah-daerah yang terpencil di pelosok-pelosok gitu. Nah, di sana pasti ketersediaan dari akses fasilitas seperti perpustakaan atau sumber-sumber belajar itu masih kurang memadai, masih sedikit. Nah, yang kedua, tantangannya dalam pendidikan literasi ini kurangnya atau rendahnya minat baca bagi peserta didik. Nah, kebiasaan membaca yang kurang dan minim itu membuat siswa cenderung kurang tertarik dalam membaca, sehingga kemampuan literasinya pun juga kurang atau minim. Ya kan? Kalau kita perhatikan anak-anak sekarang itu cenderung lebih suka bermain games daripada membaca buku ataupun melihat pembelajaran di gadgetnya. Nah, yang ketiga tantangannya yaitu keterbatasan dari sumber daya. Nah, sumber daya di sini termasuk juga fasilitas belajar maupun buku-buku sumber yang menarik. Pasti cenderung anak-anak sekolah itu cenderung sekali suka dengan buku. Misalnya bukunya kalau semuanya dipenuhi dengan tulisan, itu siswa itu pasti kurang menarik, kurang tertarik atau lihatnya. Kenapa? Karena kurang gambar atau sebagainya macamnya. Terutama siswa-siswa sekolah dasar itu cenderung suka membaca buku yang bergambar-gambar. Nah, jika kita sudah tahu nih tantangannya, maka perlu adanya upaya untuk meningkatkan literasi. Nah, ada pun upaya-upaya dalam meningkatkan literasi, yaitu yang pertama, mendirikan perpustakaan. Ini maksudnya itu bagi sekolah-sekolah. Nah, bagi yang belum memiliki perpustakaan, itu sebaiknya didirikanlah suatu perpustakaan di mana perpustakaan ini berguna sebagai akses dan sumber akses untuk sumber belajar untuk mencari berbagai macam informasi di dalam perpustakaan tersebut. Di sanalah siswa akan terlatih kemampuan literasi. Nah, upaya yang kedua, kalau zaman sekarang itu jika diperhatikan baik-baik di sekolah dasar, kebanyakan sudah ada kan sudah bacanya. Nah, jika ada yang belum, itu perlu sekali tuh untuk pembuatan pojok baca. Apalagi kita sebagai calon guru nantinya kan. Nah, itulah inovasi kita nanti untuk membuat suatu pojok baca di mana siswa tersebut dapat membaca di pojok tersebut di waktu-waktu senggang. Nah, dengan adanya pojok baca tersebut, siswa itu dapat terlatih untuk kegiatan membaca atau literasi. Yang ketiga, dengan mengadakan program literasi sekolah. Nah, program literasi sekolah ini bisa diadakan oleh sekolah di luar jam pelajaran efektif maupun sesaat sebelum memulai pembelajaran, seperti kegiatan literasi 5 menit yang pernah kita lakukan dulu ketika sekolah. Ya, masih ingat ya? Kalau kalian rekan-rekan dulu ada nggak kegiatan literasi? Ada. Nah, kalau sekarang itu kalau kita lihat pada sekolah-sekolah itu masih belum ada ya. Kalau sekarang, kalau dulu kan masih ada tuh. Kalau sekarang belum ada yang nampak
sekian dari saya. Jika ada salah, saya mohon